Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajalun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, sahabat bulu jengking yang berbahagia. Episode pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah kisah dari teman kami, di mana beliau pernah mengalami satu perjalanan spiritual yang sangat luar biasa, perjalanan yang sangat langka, perjalanan yang bisa menjadi nasihat buat kita semua. Beliau adalah Mas Abdul Khalik, beliau di samping kiri saya, di mana beliau pernah mengalami kejadian mati suri. Betul Mas ya? Iya. Nanti untuk selengkapnya, untuk kisah selengkapnya, beliau langsunglah yang akan menyampaikan. Itu terjadi pada tahun 2019 ya. 2019. Juli 24 Juli 24 Juli ya Mas. 2019. Jadi kami tim Bulu Jengking bersilaturahmi langsung ke Mas Kholik, Mas Abdul Kholik ini untuk meminta menceritakan kisah yang pernah dialami beliau pada waktu tahun 2019, tepatnya bulan Juli ya Mas, di mana beliau mengalami keadaan mati suri. Oke Mas. Itu pada tahun itu awal kisahnya itu bagaimana Mas? Boleh diceritakan langsung ke sahabat-sahabat Bulu Jengking Mas. Kisahnya ya secara medis mungkin ya sama lah mungkin ya, itu karena pecah pembuluh darah yang mengakibatkan stroke itu. Itu awal mula kejadian itu seperti apa Mas? Atau maksudnya itu sakit atau kecelakaan atau bagaimana sehingga Mas mengalami kondisi kematian waktu itu Mas? Enggak, sebenarnya gini, rutinitas memang sebuah rutinitas saya Iya. selama ini. Jadi saya memang seorang desain. Oh, desainer. Iya. Ke istirahatnya pun rata-rata desainer itu nggak teratur. Saat itu saya itu paling cepet itu jam 2 pagi paling cepet, dan itu terus berulang terus, begadang terus. Iya. Nah, kejadian itu memang saya kondisinya kurang fit, jadi mungkin saraf keseimbangan juga udah labil. Akhirnya tubuh itu gontang, jatuh karena kecapean akut. Indikasinya sih memang begitu secara medisnya. Itu jatuhnya itu dalam waktu bekerja atau keadaan santai atau tiba-tiba jatuh itu bagaimana? Waktu bekerja saya kalau bekerja udah nggak ada hitungan jam sih kadang ya. Jadi saya itu waktu itu biasa rutinitas saya itu ya pagi di subuh ya saya nggak bisa tidur, tetap paginya ngantar anak sekolah jam setengah 7, jam 7 saya karena waktu itu memang kerja lagi padat yang harus selesai dalam waktu tertentu gitu. Tiap pagi rutinitas saya itu setiap habis ngantar anak sekolah saya briefing ke tukang-tukang itu apa yang harus dikerjakan. Iya. Biar terkontrol menurut saya itu, dari mulai progres apa itu bisa terkontrol. Iya. Saya ke lapangan jam 7, setengah 9 saya pengen pulang karena pengen mandi dulu karena saya belum mandi waktu itu. Iya. Saat mau mandi saya udah badan itu lemas semua. Jadi yang tadi saya bilang itu karena saraf keseimbangan saya udah labil.
akhirnya gone time, jatuhnya itu saya kena benturan di sini tuh. Belum sempat mandi mas itu? Belum sempat mandi. Berarti itu jatuh di rumah sendiri mas? Di rumah. Jadi terjadi benturan di belakang kepala. Betul. Kemudian setelah terjadi jatuh, itu yang waktu itu ada siapa mas yang mengetahui kejadian itu? Saya waktu itu sendiri di rumah, dan saya karena mau mandi takut ada tamu masuk, karena barang-barang saya juga banyak itu kan, ada komputer, ada HP itu. Saya kancing semua itu, pintu-pintu belakang maupun depan. Cuman saat saya jatuh itu, saya masih ingat waktu itu saya sebelum pulang itu ngobrol sama Pak Lurah. Iya. Dan saya ingat saya harus ngubungin Pak Lurah gitu, minta tolong. Berarti masih sempat sadar ya masih? Oh iya, masih sadar. Saya hubungi Pak Lurah bingung di mana. Pak Lurah langsung ke lapangan, tadinya ngobrol di lapangan. Iya. Gak ada, telepon lagi di mana, di rumah. Akhirnya kesini karena pintu terkunci semua. Teriak Pak Lurah, di mana, bisa bukanya gimana? Lewat jendela aja. Saya sempat bilang gitu, lewat jendela aja. Habis itu saya udah nggak ingat. Jam 9 pagi saya dibawa ke rumah sakit sih katanya itu. Kondisinya kritis, di ICU saya sampai maghrib. Baru sadar pun saya sadar, antara sadar dan nggak sadar sebenarnya. Itu Pak Lurah yang bawa ya? Iya, yang bawa Pak Lurah di rumah sakit sampai jam 9. Berarti setelah Mas Holik itu terjatuh, kondisi langsung betul-betul drop gitu ya? Iya. Langsung koma? Iya, langsung koma. Dirawat di rumah sakit itu selama mengalami koma itu selama berapa hari itu mas? 14 hari. 14 hari? Iya. Itu lama juga mas ya? Lama. Saya mata saya terbuka katanya, tapi saya nggak bisa lihat. Tapi bisa dengar siapa yang datang, saya paling dengarnya aja. Mata saya benar melek itu. Tetap bisa mendengar, tapi untuk penglihatan tidak berfungsi ya? Iya. Kadang tidak berfungsi. 14 hari itu, selama 14 hari. Betul. Nah, kejadian yang dibilang mati suri itu di hari ke-9-nya. Secara medis saya juga udah dinyatakan meninggal. Secara dokter. Berarti di hari ke-9 itu. Itu di hari berarti selama koma di hari ke-9 itu sempat dinyatakan meninggal. Iya. Secara medis. Di hari ke-9 itu. Betul. Ya. Nah itu keadaan, masih ingat nggak keadaan waktu mati suri itu artinya di alam lain selain alam dunia ini? Ingat jelas lah saya itu, masih teringat selalu. Bisa diingat, bisa diceritakan kejadian seingat saya, karena waktu itu saya tahunya setelah sadar gitu, dokter udah 2 jam loh, setengah jam 2 lah, jam 2 saya dinyatakan meninggal. Jam setengah 4 kayak ada napas lagi gitu. Dan selama 2 jam itu saya mengalami sebuah perjalanan yang luar biasa. Saya pikir bukan dunia. Iya. Itu perjalanan di alam lain ya mas? Betul. Apa yang mas masih ingat sampai sekarang tentang perjalanan spiritual dalam keadaan mati suri itu mas? Dari mulai pengambilan ruhnya, sakitnya luar biasa. Mungkin karena faktor saya juga bukan orang suci juga, tapi saya mengalami rasa sakit itu, paling rasa sakit ya saat itu juga itu. Saya sebelumnya belum pernah mengalami sakit itu. Itu waktu pengambilan ruh ya mas? Betul. Mengalami sakit yang sangat luar biasa. Nah terus ketika ruh itu sudah keluar itu mas dibawa kemana itu? Saya takut sebenarnya kalau cerita, takut buat diri sendiri gitu. Iya, ini memang kita untuk bisa mengambil hikmah dari cerita ini mas ya, kisah ini, supaya untuk menjadi nasihat buat kita semua.
teman-teman juga bisa ya bagi kita bagi teman-teman yang percaya dengan keadaan-keadaan seperti mati suri itu kan bisa menjadi nasihat yang baik tentunya Mas, yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat saya pribadi. Nah itu setelah ruh itu keluar dari jasad Mas Holik itu, Mas Holik dibawa kemana dan keadaannya itu seperti apa di alam sana? Saya yakin itu bukan alam dunia. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Karena di alam itu saya ketemu orang tua saya yang sejatinya udah meninggal gitu. Dalam perjalanan itu layaknya ya kayak dunia. Tapi saya tahu persis itu orang-orang yang udah meninggal saya ketemu semua di situ. Tapi tidak saling menyapa. Dia mengurus sendiri-sendiri aja kayak zombie di film-film itu loh gitu. Tidak mengenal banyak satu sama lain. Rame juga rame itu. Cuman nggak saling nyapa. Nggak ada yang interaksi gitu loh. Sama sekali nggak ada yang diajak berdialog apa bincang-bincang. Saat itu kan memang kayak terasa saya tuh kayak dikekang gitu. Saya nggak bisa bergerak. Di bawah aja saya udah harus ngikutin aja gitu. Saya minta tolong sama siapa nggak bisa. Saya pernah komunikasi yang bisa jawab itu cuman ibu saya. Ibu kandung Mas Holik. Ibu kandung. Saya waktu itu minta tolong ke ibu. Bu tolong bu, saya mau pulang. Saya nggak bisa nolong. Kamu pulang sendiri aja, kasihan tuh anak-anak. Kondisi orang itu beda-beda juga di sana. Mungkin karena faktor dari bekal di dunianya. Amalia waktu di dunia. Iya mungkin. Betul. Ada yang nangis, kondisi matanya bengkak gitu habis nangis, matanya merah, ada yang lamun gitu, macam-macam. Jadi ketemu dengan banyak orang-orang yang sudah meninggal, namun tidak ada yang bisa diajak berdialog, tidak diajak bicara kecuali ibu ya Mas. Betul. Saya nggak tahu karena faktor darah daging atau apa gitu ya. Jadi ikatan batinnya mungkin lebih kuat gitu ya. Iya, mungkin. Dan yang aneh lagi, waktu itu ada, saya nggak sebutin namanya sih ya, nggak bisa sebutin namanya lah. Pokoknya ada yang meninggal. Saya kenal orangnya, orang sini juga. Iya. Yang saat itu saya dipertontonkan siksa kubur gitu Mas. Dimana orang setelah dikubur, dimakamkan, ditutup, setelah didoain, orang pada pulang semua, dihimpit bumi itu, darah keluar semua gitu. Saya kalau cerita itu pengen nangis. Saya takut saat saya diambil itu. Saya nggak bawa bekal itu. Mas menyaksikan jelas orang sekali yang itu saat itu meninggal, dimakamkan dan mendapatkan siksa kubur pada saat itu. Iya. Dan memang orang itu ketika terlepas, maksudnya memang orang itu benar-benar meninggal pada saat itu ya. Saat saya mati suri katanya meninggal katanya. Karena waktu saya pulang setelah 14 hari itu, ada yang bilang, oh ini udah meninggal, udah meninggal. Dan waktunya sama waktu sama persis. Saya pun nggak tahu makan dibawa kemana. Yang jelas dikekang, dipegang kencang banget, nggak bisa berontak. Tapi Mas tahu yang megangin atau enggak? Tahunya warnanya aja, warnanya putih gitu. Tidak terlihat jelas wujudnya seperti apa enggak? Yang jelas tangannya kencang sekali, gerak pun nggak bisa. Saya sadar itu ketika saya dengar jelas sekali ada suara ngaji anak saya yang cewek itu yang di pondok pesantren, yang sejatinya itu secara jarak juga jauh sekali. Saya di rumah sakit Selawi, anak saya itu di pesantren di Babakan Lebak Siu. Kalaupun teriak pun nggak bakalan nyampe gitu. Tapi saat itu saya jelas sekali itu dengar dia tuh ngaji. Berarti
anak Mas Holik waktu itu tidak berada di menemani Mas Holik di rumah sakit? Enggak, iya memang enggak. Karena istri saya juga bilang jangan dikasih tahu ya. Nanti kepikiran, malah dia kan baru masuk ke pondok, takutnya nggak betah, malah kepikiran nangis terus gitu. Oh, berarti nggak tahu sama sekali keadaan kondisi Mas Holik di rumah sakit. Cuman saya tanya setelah saya itu pulang, agak sadar lah. Anak saya itu terasa ternyata. Itu yang mungkin berkesinambungan antara darah daging dengan itu loh. Karena Mas Holik sempat mengaji pada saat Mas Holik Selalu ingat saya katanya, setiap doa itu pasti dikirimin Fatihah. Berarti sampai ya ketika anak Mas Holik mengaji, padahal jaraknya juga jauh dan tidak mengetahui kondisi Mas Holik saat itu dalam keadaan meninggal. Iya, capek. Dan Mas Holik mendengarkan suara mengajinya itu. Iya, jelas sekali. Terasa itu dekat telinga saya itu. Rasanya apa Mas waktu dengar suara itu? Kayak sejuk gimana sih? Kan biasa saya kan saat itu kondisi dipegangin, berontak juga nggak bisa gitu kan. Jadi suara mengaji itu saya terasa itu saya sejuk gitu. Kayak penenang gitu. Jadi betul-betul sampai ya? Sampai. Bacaan Al-Quran itu sampai. Makanya ada salah satu golongan yang bilang itu ketika udah diambil ruhnya, udah terputus segala amal ya dunia lah, amal ya dunianya ya gitu. Menurut keyakinan mereka. Iya, kan ada sebagian juga gitu. Tapi saya mengalami sendiri, aku yakin itu nyampe. Iya. Terus waktu Mas Holik mau sadar, mau kembali ke alam dunia itu dibawa kemana saja Mas Holik? Apa saja yang dialami? Selama 2 jam kan ya? 2 jam. 2 jam itu terasa lama sekali. Karena dikekang, jadi kan biarpun sebentar juga terasa lama gitu. Saya sempat dibawa ke di dekat makam pernah. Saya sampai ya tolong siapa? Mas Solah gitu. Saya pun waktu itu dekat dengan Mas Solah gitu kan. Nggak bisa juga. Sampai saya itu dibawa ke sebuah tempat. Saya ingat saya itu kayak di dekat Sungai Kaligung, dari Banjaran itu ke timur itu, di pinggir Kaligung saya itu. Iya. Dan saat saya sadar pun saat itu waktu di situ, ketika anak saya itu mengaji, saya sadar itu saat kondisi saya di situ. Di situ di dekat Kaligung, sebelah timur Banjaran berarti ya, Banjaran ya? Iya. Saya sempat ketika saya sadar, mungkin kayak kebawa ke suasana ya, saya masih terkekang gitu kan, minta tolong ke teman saya, tolong jemput saya. Saya WA nih semua tuh teman-teman saya sebenarnya itu. Ya mungkin karena intens waktu sebelum saya jatuh itu deket dengan temen gitu. Jadi ya, yang deket itu yang deket itu saya mintain tolong gitu. Jadi pada waktu Mas minta tolong itu ada respon nggak dari teman-teman? Saya nggak tahu. Mungkin yang tahu yang mengalami sendiri. Saya sempat Sherlock juga. Itu antara sadar dan nggak sadar, saya cuma kebawa suasana itu. Saat saya itu dibawa kemana-mana itu, dikekang itu, dipegangin kenceng sekali. Setelah sadar itu Sherlock ya? Iya, setelah sadar bisa Sherlock. Iya. Berarti waktu sadar itu tidak lagi koma ya, artinya masih kondisi koma, cuman udah ada itunya, nyadinya. Oh sudah bisa Sherlock kan itu. Iya. Itu yang di Sherlock itu Mas ini ya, Mas? Iya, dulu itu 2 orang sebenarnya yang saya Sherlock. Saya minta tolong waktu itu, saya intent dengan teman saya yang Pemdes itu, sama ini lagi deket-deketnya itu sering ngumpul bareng gitu kan. Jadi saya minta tolongnya yang seingat saya itulah. Langsung Sherlock ya. Nah, terus pada saat di Sherlock itu Mas langsung datang ke lokasi Mas Holik? Kan karena posisinya kan jam 3:30 sebelum subuh, nggak biasanya itu saya ditelepon tengah malam. Saya lihat
pengaduannya Mas Holik. Di situ juga jelas bahwa Mas Holik minta dijemput. Sedangkan saya kan tahu posisi Mas Holik masih dirawat di rumah sakit. Terus dia kayak orang gugup, Mas. Jadi tolong jemput aku. Gimana? Yaudah nanti Sherlock aja wis. Setelah itu langsung HP-nya mati. Tapi Sherlock udah masuk. Saya telepon balik udah nggak aktif. Saya telusuri di titik koordinat itu posisinya di Polsek Adiwarna ke timur. Terus setelah subuh itu saya kan karena dekat dengan Pak Lurah, saya tahu saya menghubungi Pak Lurah karena telepon Mas Soleh kan juga nggak aktif kan. Istrinya juga bawa HP. Saya konsultasi dengan Pak Lurah, terus udah nanti kita tunggu aja sampai jam 6. Kalau memang dia mau pulang, mau dijemput ya nanti saya antar gitu. Jam 6 saya telepon istrinya, terus diangkat, katanya masih tidur om gitu. Oh berarti ini gimana gitu loh. Tadi sempat menyebut titik koordinatnya di sebelah timur Adiwarna. Padahal kan posisi Mas Holik dirawat di rumah sakit. Masih dirawat di rumah sakit. Saya tahunya kan apa Mas Holik kabur dari rumah sakit gitu loh. Setelah saya telepon istrinya nggak tahu masih dirawat gitu loh. Tuh. Dan kondisinya masih kritis saat itu. Itu kalau nggak salah tadi pas waktu dengar mau sadar itu di sebelah timur Adiwarna Benjaran itu. Iya, dekat Sungai Kaligung itu sebelah timurnya persis, saya tahu persis itu. Saya masih ingat saat itu. Dan Sherlock itu yang jadi titik koordinat ya. Iya. Padahal posisi Mas Holik waktu masih tergeletak di. Iya, masih pakai oksigen ya. Ini satu keanehan Mas ya. Iya, kalau dibilang bilang halusinasi gitu. Sementara ada peran teknologi juga gitu ya. Iya betul, karena Google Map itu kan menunjuk arah terakhir Mas Holik sadar di situ. Iya. Di dalam alam lain. Iya betul. Sementara dibenarkan posisi Mas Holik dengan titik koordinat Google Map itu ya. Betul. Nah memang waktu keadaan mati suri itu memang dinyatakan oleh dokter. Betul. Dokter yang menyatakan bahwa Mas Holik sudah meninggal. Orang saya sudah diberesin semua, peralatan yang nempel di tubuh saya itu diberesin kok. Nah selain daripada itu kembali ke perjalanan yang tadi itu, waktu Mas Holik kan mendengar suara mengaji dari anak. Betul. Nah, waktu Mas Holik dinyatakan meninggal, ada nggak istri Mas Holik menangis atau di? Istri saya kan mungkin dari pagi kecapean akut. Kata perawat sih dibangunin, cuman nggak bangun katanya. Ya akhirnya manggil dokter spesialis sarafnya juga. Jadi semua kumpul di situ, dokter spesialis sarafnya ada di situ, perawat juga banyak di situ. Ya mungkin saya kira misalkan menangis di sebelahnya itu ada dengar suara tangisan dari istri atau tidak gitu. Enggak dengar. Enggak. Hanya mendengarkan suara lantunan ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh anak Mas Holik, dan posisinya juga jauh dari dari Lebak Siu ke Selawi. Kalaupun teriak itu nggak bakalan juga nyampe. Nah setelah itu lanjut perawatan ya sampai 14 hari. Dan setelah 14 hari sudah melewati masa kritis. Iya. Alhamdulillah. Tapi ada efeknya, ini kan saya tubuh separuh itu udah nggak berfungsi. Jadi belum bisa berfungsi gitu. Mudah-mudahan ya sahabat, kita minta doanya juga dari sahabat semua. Setelah kejadian itu Mas Holik juga mengalami kelumpuhan ya. Mudah-mudahan Mas Holik diberikan cepat diberikan kesehatan, pulih seperti sedia kala. Amin. Makanya saat saya kontrol pun dokter yang nangani saya pasti saya bilang, ini orang yang hidup kedua kalinya nih. Oh dokternya itu? Iya, pasti saya bilang gitu. Memang dia yang dulu menyatakan meninggal.
Masih ingat berarti. Masih ingat dia itu langsung sering bilang kayak gitu. Ya, Beruntung masih hidup kedua kalinya bilang gitu. memang kematian itu setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu memang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda ya. Iya, Jadi memang kejadian ini hanya untuk nasihat buat kita semua ya. ya terutama memang saya pribadi gitu. belum waktunya mengalami kematian yang sesungguhnya. Artinya hanya perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Banyak hikmah insya Allah di dalamnya gitu. Amin. Iya, ini juga menjadi menjadi pelajaran buat kita semua yang masih sedikit amal ya tentunya Mas ya. Masih banyak dosa, sedikit amal untuk selalu mengingat kematian, bahwa kita setelah alam dunia itu ada alam yang sangat mengerikan. Bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan yang penuh dengan sendaguro ini dan main-mainnya. Setelah itu Mas pulang dan langsung dibawa pulang ya. Sebenarnya belum diperbolehkan pulang. Belum. Setelah 14 hari itu. Iya, karena saya memaksa. Saya udah jenuh juga berbaring di rumah sama selama 14 hari. 2 minggu lebih ya. Iya, 2 minggu lebih. Hanya dirawat di rumah ya. Iya. Jenuhnya gimana, saya dalam kondisi terbaring, sementara di samping saya gonta-ganti orang karena udah meninggal gitu. Oke. Jadi setelah 14 hari kemudian langsung pulang atau dirawat dulu? 14 hari saya langsung pulang. Langsung pulang. Saya memaksakan diri untuk pulang. Masih sampai sekarang masih berobat Mas, rutin ya? Masih. Terapi ya? Terapi ya, kondisi kontrol kesehatan gitu. Iya. Mudah-mudahan cepat sehat Mas ya. Cepat kembali seperti sedia kala. Mungkin ada pesan buat pemirsa Mas, apa yang Mas Holik alami, apa yang Mas Holik waktu itu alami perjalanan spiritual kematian Suri itu, supaya kita semua bisa untuk memperbaiki amal kita. Kalau pesan secara umum sih ya, terutama saya secara pribadi lah. Iya. Ini pelajaran bahwa saya ditunjukkan bahwa di dunia itu di dunia senang itu nggak ada jaminan kalau di sana itu setelah alam dunia itu ikut senang juga. Justru di alam sana itu gambaran dari alam sini, dari alam dunia. Makanya kalau kita nggak ngumpulin bekal dari sekarang, mau kapan lagi? Sementara kita maut pun nggak tahu kapan ambilnya gitu. Dan kiriman doa juga sampai. Kiriman doa masih sampai. Makanya yang udah punya anak, bekali dengan ilmu agama, insya Allah bermanfaat ke orang tuanya. Amin. Udah Mas? Itu aja sih. Ya, oke sahabat, demikianlah kisah singkat perjalanan spiritual mati suri dari Mas Abdul Holik, dimana Nurholik diralat namanya Mas Nurholik, bukan Mas Abdul Holik ya, Nurholik ya. Dimana beliau mengalami kondisi mati suri dan memang telah dinyatakan oleh dokter yang menangani, dan dalam kematian itu banyak ada perjalanan-perjalanan yang beliau saksikan di alam lain, yang mana perjalanan itu bisa menjadi sebuah nasihat buat kita semua yang masih hidup. Dan kita doakan ya sama-sama, semoga Mas Holik
Mas Nurholik diberikan kesehatan lagi, pulih, bisa beraktivitas seperti dulu lagi, bisa bekerja, menafkahi anak istri. Untuk itu sahabat, mari kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran, kita jadikan semua ini adalah nasihat buat kita untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan bekal kita untuk yaumil kiamah. Oke, cukup sekian. Dan satu hal lagi, bekali anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha, bekali anak-anak kita dengan ilmu, karena dari kejadian tadi ternyata yang sampai adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh anaknya kepada orang tuanya, yaitu Mas Nurholik. Betul Mas ya? Betul. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.